Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya, sehingga kami bisa mempresentasikan hasil makalah kami dengan materi terkait analisa data berkala. Dan perkenalkan, nama saya Sulastira Hendari. Saya bersama teman saya bernama Aiko Teresia Tanjung. Kami dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Pengertian analisa data berkala. Data berkala merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data berkala dapat digunakan sebagai alat analisis suatu kondisi di masa mendatang, berdasarkan hasil ramalan yang disusun atas pola variabel dengan variabel yang mempengaruhinya. Analisa data berkala adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Analisa data berkala dapat mengetahui sebuah kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dan mengetahui ramalan nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Tujuan analisa data berkala. Adapun tujuan dari analisa data berkala adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui cara penyelesaian klasifikasi variasi data berkala. Yang kedua, mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi masa mendatang. Yang ketiga, meramalkan keadaan di waktu yang akan datang berdasarkan data waktu yang lebih dulu. Dan yang terakhir, mengetahui hubungan atau pengaruh suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Yang selanjutnya adalah komponen data berkala, yaitu ada 4. Yang pertama, tren sekuler. Tren sekuler adalah sebuah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lambat dan cenderung menuju ke satu arah menaik dan menurun. Umumnya diliputi gerakan yang berlangsung selama 10 tahun atau lebih. Tren sekuler disajikan dalam 2 bentuk, yaitu pertama, persamaan tren baik persamaan linier maupun non-linier. Yang kedua, gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Yang kedua, ada variasi musim. Variasi musim adalah ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi musim juga merupakan gerakan yang mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Yang ketiga, komponen dari data berkala yaitu variasi sikli. Variasi sikli adalah ayunan tren yang berjangka panjang dan agak teratur. Variasi ini sebuah gerakan terulang sepanjang tahun dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir adalah variasi random atau residu. Variasi random atau residu adalah gerakan yang tidak teratur sama sekali. Variasi ini sifatnya sewaktu-waktu karena akibatnya dari adanya perubahan tiba-tiba atau kebetulan. Yang selanjutnya adalah cara menentukan persamaan tren. Tren digunakan dalam peramalan yang biasanya dipakai dalam metode semi-average dan metode least square. Selain itu, tren linear memiliki bentuk persamaan, berupa persamaan garis lurus. Adapun cara menentukan tren ada 4 persamaan, yaitu yang pertama metode bebas, yang kedua metode setengah rata-rata, yang ketiga metode rata-rata bergerak, dan yang keempat metode kuadrat terkecil. Nah, selanjutnya ada metode semi-average, yaitu metode peramalan yang bersifat objektif untuk memberikan sebuah data prediksi dengan mengkalkulasi tren yang terjadi. Metode ini dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Metode semi-average. Contoh soal. Nilai perusahaan bersih selama 10 tahun dari sebuah perusahaan kek melati adalah sebagai berikut. Pada tahun 1989, total penjualan 176. Pada tahun 1990, total penjualan 170. Pada tahun 1991, terdapat total penjualan 182.
Pada tahun 1992 terdapat total 197. Pada tahun 1993 terdapat total 205. Pada tahun 1994 terdapat total 212. Pada tahun 1995 terdapat 236. Pada tahun 1996 terdapat 225. Pada tahun 1997 terdapat 250. Pada tahun 1998 terdapat totalnya 270. Dari penyelesaian soal tersebut, kita membuat penyelesaiannya dari sebuah tabel yang terdapat tahun, penjualan bersih, semi total, dan semi average. Kita masukin tahunnya, kita masukin penjualan bersihnya. Lalu untuk mencari semi totalnya, itu kita bagi penjualan bersihnya 5 tahun. Dari 1989 sampai 1993. Penjualan bersihnya 176 ditambah 170 ditambah 182 ditambah 197 lalu ditambah 205 mendapatkan hasil 930. Lalu kita letakkan di tahun angka tengahnya 1991. Untuk yang kedua sama juga hitungannya per 5 tahun, berarti dari 1994 sampai 1998. 212 ditambah 236 ditambah 225 ditambah 250 ditambah 270 mendapatkan hasil 1193. Untuk semi average-nya kita bagi per 5 tahun. 930 dibagi 5 tahun mendapatkan hasil 186. 1193 dibagi 5 mendapatkan hasil 238 per 6. Nilai tren yang ada dalam tabel nilai setengah rata-rata adalah nilai tren untuk tahun 1901 dan 1996. Nilai tren untuk tahun-tahun yang lain diperoleh melalui perhitungan berikut. Untuk mendapatkan kenaikan total tren, kita menjumlahkan dari hasil semi average-nya. Berarti 186 dikurang 238,6 mendapatkan hasil 52,6. Setelah kita mendapatkan rata-rata kenaikan trennya, kita hitung trennya. 52,6 dibagi 5 sama dengan 10,52. Nilai tren-tren untuk bersangkutan. Pada tahun 89, 186 dikurang 2 dikali 10,52 mendapatkan hasil 164,96. Pada tahun 90, 186 dikurang 1 dikali 10,52 mendapatkan hasil 175,48. Pada tahun 91, 186 dikurang 0 dikali 10,52 mendapatkan hasil 186. Pada tahun 92, 186 ditambah 1 dikali 10,52 mendapatkan hasil 196,52. Pada tahun 93, 186 ditambah 2 dikali 10,52 mendapatkan hasil 207,4. Pada tahun 94, 186 ditambah 3 dikali 10,52 mendapatkan hasil 217,56. Pada tahun 95, 186 ditambah 4, 10,52 mendapatkan hasil 228,8. Pada tahun 1996, 186 ditambah 5, 10,52 mendapatkan hasil 238,6. Pada tahun 1997, 186 ditambah 6, 10,52 mendapatkan hasil 249,12. Pada tahun 98, 186 ditambah 7, 10,52 mendapatkan hasil 259,64. Pengertian metode moving average. Metode moving average artinya garis rata-rata yang diperoleh dari perhitungan harga saham dalam kurun waktu tertentu sebelum hari itu untuk melihat pergerakan harga saham. Metode moving average disebut rata-rata bergerak setelah rata-rata dihitung yang diikuti gerakan satu periode ke belakang. Metode ini juga disebut dengan rata-rata bergerak terpusat karena diletakkan pada pusat dari periode yang digunakan.
Metode moving average terbagi menjadi 6 jenis, yaitu simple moving average, exponential moving average, double exponential moving average, triple exponential moving average, weighted moving average, dan Wilder smoothing moving average. Contoh soal moving average. Adapun data produksi minyak goreng pada tahun 1987 sampai 1993. Pada tahun 1987 terdapat produksi 175,5. Pada tahun 1998 terdapat produksi 194,9. Pada tahun 1989 terdapat produksi 218,5. Pada tahun 1990 terdapat produksi 2,9. Pada tahun 1991 terdapat produksi 213,0. Pada tahun 1992 terdapat produksi 207,8. Pada tahun 1993 terdapat produksi 213,0. Untuk penyelesaian dari soal tersebut, kita membuat sebuah tabel yang terdiri dari tahun produksi, jumlah 3 tahun, jumlah 5 tahun, rata-rata bergerak 3 tahun, dan rata-rata bergerak 5 tahun. Untuk mendapatkan jumlah 3 tahun, kita menjumlahkan 3 tahunnya, yaitu 1987, 1988, 1989. Seperti contohnya 175,5 ditambah 194,9 ditambah 218,5 mendapatkan hasil 588,9 yang kita letakkan di tengah-tengah angka. Untuk selanjutnya kita turunkan satu angka tahunnya. Contohnya 194,9 ditambah 218 ditambah 202,9 mendapatkan hasil 616,3 seperti soal yang berikut. Lalu untuk menjumlah 5 tahun, kita menjumlahkan sampai 5 tahun dari 1987, 1988, 1989, 1990, 1991. Kita jumlahkan angka produksinya per 5 tahun. 175,5 ditambah 194,9 ditambah 218,5 ditambah 202,9. Lalu mendapatkan hasil 1004,8. Lalu untuk selanjutnya kita turunkan 1 tahun ke bawah, yaitu angka produksinya 194,9, 218,5, 202,9, 213,0. Mendapatkan hasil 1037,1 yang kita letakkan di tengah-tengah angka tahunnya seperti berikut itu juga. Untuk rata-rata bergerak 3 tahun itu kita bagi jumlah 3 tahunnya, tabel yang jumlah 3 tahunnya 588,9 kita bagi 3 mendapatkan hasil 196,3. Lalu 616,3 kita bagi 3 mendapatkan hasil 205,4 dan seterusnya seperti itu. Untuk rata-rata bergerak 5 tahun kita bagi juga bagi 5 tahun. Jadi 1004,8 dibagi 5 mendapatkan hasil 200,96. Lalu 1037,1 kita bagi 5 menjadi 207,42. Lalu 1055,2 kita bagi 5 mendapatkan hasil 211,4. Pengertian metode least square. Metode least square merupakan salah satu metode analisis yang ditunjuk untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi, data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Soal metode least square. Dari data berkala berikut ini tentukan nilai A dan B
Pada tahun 1999, total penjualan 170. Pada tahun 1992, total penjualan 190. Pada tahun 1993, total penjualan 225. Pada tahun 1994, total penjualan 250. Pada tahun 1995, total penjualan 325. Dari penyelesaian soal tersebut, kita membuat sebuah tabel yang terdiri dari tahun penjualan X, XY, X kuadrat, dan tren. Lalu kita masukin tahunnya, kita masukin penjualnya, lalu kita jumlahkan, mendapatkan hasil 1160. Terus untuk mendapatkan X, untuk ganjil itu kita dimulai dari negatif 1, sedangkan untuk genap kita dimulai dari 0. Jadi ini contoh soalnya, contoh soal genap. Jadi kita masukin ke tengah-tengah angka itu 0, min 1, min 2, lalu di bawahnya plus 1, lalu plus 2, dan hasilnya 0. Untuk mendapatkan XY itu kita kalikan X dan Y. Min 2 dikali 170 mendapatkan hasil min 340. Lalu min 1 dikali 190 mendapatkan hasil min 190. Lalu 0 dikali 225 mendapatkan hasil 0. Dan selanjutnya seperti itu. Untuk S kuadrat kita kalikan X-nya, berarti min 2 dikali min 2 mendapatkan hasil 4. Min 1 kali min 1 mendapatkan hasil 1, 0 dikali 0 mendapatkan 0, plus 1 ditambah plus 1 menghasilkan 1, plus 2 ditambah 2 menghasilkan 4, dengan total hasil 10. Untuk mendapatkan tren, kita harus mencari A dan B-nya melalui rumus sigma X, sigma Y per N sama dengan 1160 dibagi 5 mendapatkan hasil 232. Dan B sigma XY per sigma Y pangkat 2, yaitu 370 per 10 mendapatkan hasil 37. Persamaan garis tren yang bersangkutan yaitu Y 232 ditambah 37X. X-nya itu kita dapatkan dari tabel X. Perhitungannya seperti ini. Y 91 sama dengan 232 ditambah 37 min 2. Min 2 ini kita dapat dari tabel X. Mendapatkan hasil 158. Lalu Y 92 sama dengan 292 ditambah 37 min 1 sama dengan 195. Y 93 232 ditambah 37 0 sama dengan 232. Y 94 232 ditambah 37 plus 1 sama dengan 269. Y 95 232 ditambah 37 plus 2 sama dengan 306. Sekian dari penjelasan kami mengenai analisa data berkala. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan saya. Saya akhiri dan terima kasih.